gambar sebagian dari Tuhannya. Menambah kami Tuhan dengan Kristus kebenaran dan mengucap syukur. Amin. Juru selamat agar jangan ku sesat. Kompetensi inti atau KI kita dapat melihat yaitu yang pertama menerima, menjalankan dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Mungkin Andika bisa melihat di kompetensi inti. Yang pertama kita melihat di KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan rasa ingin tahu tentang dirinya, mengerti pengetahuan dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam menerapkan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi mungkin bisa dilihat di sana. Kemudian kita lanjut melihat tujuan pembelajaran. Dapat Andika lihat di sana, yaitu yang pertama menjelaskan arti penyelamatan dan siapa yang dimaksud penyelamat, kemudian menyebutkan alasan mengapa manusia membutuhkan penyelamat. Yang ketiga, menghayati perlunya juru selamat dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. Yang keempat, menyatakan tekad hidup sebagai orang percaya atau yang sudah diselamatkan dengan membuat doa atau puisi atau proyek bersama. Kita masuk ke dalam topik pembelajaran. Mungkin si Andika sudah pernah melihat cerita tentang atau pernah mendengar cerita tentang Daniel 3. Mungkin bisa dibuka Daniel 3, bisa dibuka di kitabnya, yaitu cerita tentang 3 orang yang merupakan teman dari Daniel yang bernama Sedrak, Mesak, dan Abednego. Bisa dilihat di Alkitab. Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas, yang sangat besar. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil seluruh negeri, rakyat negeri itu untuk datang agar dapat melihat patung emas yang sangat besar ini tadi. Namun pada saat ini Daniel tidak ikut, tapi 3 temannya atau 3 sahabatnya, itu Sedrak, Mesak, dan Abednego, datang untuk melihat patung emas ini tadi. Begitu ramainya di sana. Namun salah satu hamba atau pengikut dari Nebukadnezar tadi menyuruh rakyat yang datang itu tadi untuk menyembah patung emas. Nah, disinilah masalahnya. Ketika hamba Nebukadnezar tadi menyuruh menyembah, 3 orang ini tadi, sahabat dari Daniel, tidak mau menyembah patung ini tadi. Maka akhirnya Daniel yang merupakan sahabat dari yang Mesak menceritakan dalam Daniel 3 tadi, yang Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka kemudian dibawa oleh hamba-hamba raja ini tadi menghadap Nebukadnezar. Setelah mendengar hal tersebut, Raja Nebukadnezar marah dan kemudian menyuruh Sedrak, Mesak, dan Abednego
untuk menyembah lagi. Namun mereka tidak mau. Mereka berkata, Allah kami bisa menyelamatkan kami. Dan kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya dibuang ke api yang menyala. Nah, ketika dibuang ini tadi, ternyata di dalam api ini tadi dapat dilihat di rektor, ketika mereka dibuang ke api, raja bertanya, aku melihat 4 orang yang nampak, dan bertanya, padahal kita tadi membuang ke dalam api 3 orang. Dan kemudian Raja Nebukadnezar menyuruh memanggil keluar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka berdiri dengan raja. Api sama sekali tidak menjerakai mereka. Dan Nebukadnezar berkata, Allahmu mengirim malaikatnya untuk menjagamu. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukannya. Lalu Nebukadnezar kepada semua orang berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemberani. Mereka masuk ke dalam api dan Allah mereka menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun boleh melawan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya Allah dimuliakan. Nah, sejauh penjelasan dari materi tentang Allah penyelamat yang terdapat dalam Daniel 3 ini tadi, sebagai umpan balik, Bapak memberi 2 soal untuk dijawab. 2 soal, mungkin 2 soal ini silakan dicatat, kemudian dijawab. Nanti kalau sudah dijawab, silakan Andika maju ke depan dan membaca hasil dari jawaban tersebut. Silakan tulis dan jawab. Soal yang pertama yaitu, menurut kamu apa arti penyelamat? Kemudian soal yang kedua, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? 2 soal ini sebagai respon atau umpan balik dari cerita yang sudah dijelaskan Bapak tadi, melalui penjelasan tentang penyelamatan Allah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dibuang oleh Raja Nebukadnezar ke dalam api yang menyala-nyala, dan kemudian Allah menolong mereka. Silakan catat soal dan jawab. Sekali lagi Bapak ulangi. Soalnya adalah yang pertama, menurut kamu apa arti penyelamat? Nah, apa arti penyelamat? Kemudian yang kedua, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Silakan kerjakan. Nah, kemudian jika sudah dijawab, saya ditulis, silakan jawab. Membutuhkan penyelamat. Silakan jawab.
Dan kemudian yang kedua, mengapa manusia membutuhkan penyelamatan? Kenapa manusia itu membutuhkan seorang penyelamat itu? Kenapa? Berdasarkan cerita dari yang tiga tadi. Menurut kamu, apa arti penyelamat? Membutuhkan keselamatan tadi. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, berarti manusia sudah masuk ke dalam neraka, api neraka. Nah, itu ya dosa. Dosa itu hampir dekat atau mungkin dekat dengan neraka. Karena itulah kita membutuhkan keselamatan tadi. Siapa penyelamat kita? Yang pertama kali yaitu Yesus Kristus melalui di kayu salib, kematiannya di kayu salib. Nah, untuk pelajaran kita teman, Tuhan Allah adalah penyelamat dunia. Ia sungguh mengasihi dunia sehingga mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Dia datang untuk menyelamatkan isi dunia. Oleh karena itu kita harus percaya kepadanya agar kita selamat dari hukuman dosa. Nah, itu. Jadi inti dari Allah penyelamat ini tadi, bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Agar inti dari semua itu, ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian naik ke surga, itu adalah proses penyelamatan, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa ini tadi. Sedemikian jauh pelajaran kita tentang Allah penyelamatku. Ada yang belum jelas? Jelas. Ya. Pelajaran kita hari ini mungkin Bapak kira cukup sampai di sini. Untuk merespon pelajaran kita pada hari ini, sekaligus kita ingin menutup pelajaran ini, kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 402 bait yang kedua. 402 bait yang kedua, ku perlukan juru selamat. Mungkin bisa kita nyanyi bersama-sama. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Untuk mengakhiri pelajaran pendidikan agama Kristen kita pada hari ini, yang akan membawa kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pembelajaran agama Kristen yang pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai pelajaran ini dari awal pertemuan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami. Amin. Selamat siang.